Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Hari ini pembacaan putusan dibacakan setelah setahun berjalannya sidang. Setelah dari proses pidana juga kita sudah berjalan, dan alhamdulillah hari ini putusan perdata dibacakan dan alhamdulillah semua dikabulkan untuk tuntutan penggugat sebesar 8,1 M. Kami jujur ini hopeless banget. Saya juga nggak bisa berbicara apa-apa. Mungkin memang masih ada proses selanjutnya yang insya Allah mungkin bisa berjalan lebih cepat, gitu kan. Tapi kami bersyukur dan sangat mengajukan apresiasi sekali kepada Hakim Majelis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah membela hak yang memang seharusnya dikembalikan kepada para korban. Karena para korban saat ini juga kan sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sangat berharap uang itu segera dikembalikan. Perjuangan mereka juga nggak sia-sia dari proses pidana melaporkan Olivia Natania sampai akhirnya saat ini putusan perdata tingkat pertama sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Memang tanpa dihadiri oleh pihak Olivia Natania, Rafli ataupun Nia Daniati, dikarenakan sampai rilis panggilan terakhir mereka tidak pernah hadir dalam persidangan, jadi memang persidangan tetap dilanjutkan. Dan proses sidang perdata ini berjalan selama hampir 1 tahun dengan jumlah bukti surat sebanyak 896 bukti surat yang kami ajukan dan 2 orang saksi kemarin. Dan saat ini rasa syukur, rasa bahagia para korban juga mungkin yang sudah menantikan ya perjuangannya selama ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pihak tergugat harus membayar secara tanggung renteng sebesar 8,1 M. Ada batas waktu yang akan ditentukan? Batas waktu pasti ada ya, karena kalau dari pihak kalau saat ini kan memang masih dikasih kesempatan baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat untuk mengajukan apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak. Nanti itu 14 hari kan ya? 14 hari itu kalau tidak ada yang mengajukan lagi upaya hukum selanjutnya, maka itu inkrah putusannya, kemudian bisa dilanjutkan untuk penagihan eksekusi ya. Kami sih berharap, kami pihak Odi Hudianto Partner berharap pihak Olivia Natania, Rafli dan Ibu Nia Daniati secara sukarela untuk membayar hak para korban yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kami berharap para pihak tergugat dan turut tergugat patuh terhadap putusan hukum yang sudah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai saat ini tidak ada kuasa hukum yang datang. Kemarin sempat datang, sudah menjelang kesimpulan. Ada kuasa hukum yang mengaku kuasa hukum, tapi kami nggak tahu siapa ya yang mengaku kuasa hukum, datang ke pengadilan negeri mengatakan kalau rilas panggilan tidak sah karena tidak pernah diterima. Itu salah besar. Yang perlu kami tegaskan di sini, rilas panggilan kepada Olivia Natania, Rafli itu diterima. Bahkan rilas panggilan Olivia Natania sendiri itu diterima dan ditandatangani langsung oleh Olivia. Jadi kalau dianggap tidak sah, apanya yang tidak sah? Toh rilas panggilannya sendiri sudah ditandatangani. Kalau Rafli diterima oleh kantornya, tidak ada berita kalau dia pindah atau apapun. Memang menyatakan Rafli masih bekerja di sana. Sedangkan Ibu Nia Daniati sampai rilas ketiga itu beritanya yang bekerja di rumah tersebut, ibu siapa ya saya lupa, tidak dapat menerima rilas panggilan karena belum mendapatkan perintah dari atasannya Ibu Nia Daniati. Jadi itu dianggap sah oleh pengadilan karena memang sudah sampai ke alamat masing-masing. Bu, jika tergugat tidak bisa mengembalikan uang, itu ada aset yang disita nggak dari? Ada. Itu makanya kita melanjutkan eksekusi. Seminggu ya Bu ya? Kalau untuk sampai putusan ini inkrah tidak ada upaya hukum lainnya itu 14 hari. Nanti setelah itu putusan dianggap inkrah, baru kita kalau seandainya mereka tidak ada niat baik atau secara sukarela mengembalikan uang para korban, maka kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan menteri ini.